Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Romo Petrus Murwanto SCY dalam renungan singkat Dehonian pada hari ini Rabu 12 Oktober 2016. Semoga saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan juga syukur di dalam hidup. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan mendengar dan merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah Anda sekalian pernah dikritik? Kebanyakan dari kita pernah dikritik. Bagaimana kita menanggapi kritik tersebut? Apakah kita mampu menerima dengan terbuka dan rendah hati untuk kemudian berubah dan berkembang menjadi lebih baik? Atau sebaliknya, kita marah dan merasa terhina karena kita direndahkan, atau kita merasa disalahkan, atau merasa kita diungkap ketidakberesannya. Apapun dan bagaimanapun kita menanggapi, yang pasti tanggapan kita sangat menentukan perjalanan hidup kita berikutnya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini kita mendengarkan Yesus yang mengkritik dengan keras, dengan pedas, sikap, cara pikir, dan perilaku orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengecam mereka dengan kata "celakalah", sebuah kata yang menggambarkan bagaimana suasana hati Yesus ketika melihat sikap dan perilaku mereka. Yesus marah dan kecewa kepada mereka karena orang-orang itu telah gagal dalam memahami dan melaksanakan kehendak Allah. Mereka mengajarkan sesuatu yang keliru, sehingga ajaran mereka justru malah membebani dan juga menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka tidak mampu memberikan teladan bagaimana pengajaran itu harus dilaksanakan. Tampak bahwa hidup mereka lebih fokus pada kepentingan diri dan mengabaikan keadilan dan belas kasih kepada sesama. Itulah ketidakberesan hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikritik oleh Yesus. Kritikan dan kecaman Yesus tentu dimaksudkan supaya mereka sadar dan berubah
Namun yang terjadi justru mereka tersinggung. Mereka marah dan mereka merasa terhina. Sehingga yang terjadi bukan perubahan menjadi lebih baik, tetapi justru adalah kebencian. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui kisah Injil pada hari ini, mari kita melihat ke dalam diri kita. Apakah hidup kita sudah selaras atau sekurang-kurangnya selalu terarah pada hidup yang baik dalam relasi dengan Tuhan, dalam relasi dengan sesama, hidup yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita? Jika jawabannya adalah sudah, mari kita mensyukuri atas apa yang sudah kita upayakan, dan mari kita teruskan agar hidup kita bisa senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Namun saudara-saudari, jika jawabannya adalah belum, oleh karena kualitas hidup kita masih seperti apa yang menjadi kualitas hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikritik oleh Yesus pada hari ini, maka mari kita menyadari dan menerima kritikan Yesus menjadi kritikan bagi hidup kita juga. Untuk kemudian mari kita juga berubah menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya memancarkan kasih dan keadilan. Mari kita menjadikan kualitas hidup kita hidup yang antara pikiran, antara apa yang kita katakan dan dengan apa yang kita lakukan ada keselarasan. Sehingga dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita kerjakan, dalam apa yang kita lakukan, kita mampu memberi teladan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, semoga terjadi demikian dan Tuhan memberkati kita.